Halo guys, kembali lagi bersama saya Mariam Taziran. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas 5 materi pada mata kuliah profesi bimbingan dan konseling. Nah, materi yang pertama itu akan saya bahas yaitu profesi BK, di mana dalam profesi BK itu terdapat pengertian profesi, di mana pengertian profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang menuntut keahlian khusus atau ilmu pengetahuan yang menggunakan teknik yang relevan. Lalu, ciri profesi BK yaitu bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh petugas yang disebut sebagai guru pembimbing ataupun konselor di sekolah yang merupakan lulusan dari pendidikan keahlian tersebut. Lalu, dalam melakukan pelayanan atau layanan, guru pembimbing menggunakan berbagai metode. Misalkan dalam suatu proses konseling, mungkin guru BK itu sebelum melakukan proses konseling terdapat metode-metode atau alur yang harus ia lakukan. Lalu pentingnya profesi BK yaitu guru BK menjalankan fungsi dan tugasnya di sekolah, dan guru BK dengan profesionalnya itu mampu untuk membantu siswa di sekolah dapat mengarahkan siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, tugas dan kegiatan tenaga profesi BK itu yang pertama pengembangan kehidupan pribadi, di mana sebagai konselor itu dalam bidang kepelayanan membantu peserta didik untuk memahami minat dan bakat dari peserta didik tersebut. Lalu yang kedua itu pengembangan kehidupan sosial, di mana dalam bidang pelayanan guru BK mampu untuk membantu peserta didik dalam memahami nilai dalam hubungan sosial, industri maupun masyarakat. Nah, yang ketiga pengembangan kemampuan belajar, di mana konselor membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan belajarnya. Lalu yang keempat yaitu pengembangan karir, di mana dalam bidang pelayanan yang dilakukan itu konselor membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih bidang karir apa sih yang akan dipilih selanjutnya. Nah, kita masuk pada materi yang kedua yaitu landasan yuridis formal profesi bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Yang berikut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Lalu yang berikut Surat Keputusan Menpan Nomor 84 Tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Lalu yang berikut Surat Keputusan Menpan Nomor 118 Tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawasan sekolah dan angka kreditnya. Materi yang ketiga yaitu membahas tentang landasan sosial, kultural, budaya dalam profesi bimbingan dan konseling. Materi ini akan membahas tentang faktor-faktor budaya yang menimbulkan kebutuhan akan bimbingan dan konseling. Yang pertama, perubahan konstelasi keluarga. Lalu yang kedua, perkembangan pendidikan, di mana angka pendidikan yang semakin meningkat. Lalu yang ketiga, dunia kerja, di mana semakin berkurangnya kebutuhan terhadap pekerjaan, tidak memiliki keterampilan. Lalu yang keempat, perkembangan metropolitan, masalah pengangguran yang banyak mengakibatkan tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan lapangan, sehingga banyaknya pemukiman ilegal yang didirikan. Lalu yang kelima, perkembangan
komunikasi, di mana dampak media massa terutama televisi ataupun telepon yang mempengaruhi masyarakat. Lalu yang keenam, seksisme atau rasisme. Seksisme itu merupakan paham yang mengungkapkan salah satu jenis di mana misalkan laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki itu lebih dikatakan lebih kuat atau lebih cocok menjadi pemimpin daripada perempuan. Dan juga rasisme itu paham yang mengunggulkan ras, misalkan dari suku A dan suku A memiliki kulit yang hitam dan suku B memiliki kulit yang putih. Lalu yang ketujuh, kesehatan mental. Semakin maraknya masa kesehatan mental seperti gangguan jiwa, banyak orang yang melakukan percobaan bunuh diri, ataupun banyak remaja yang melakukan kriminalitas. Pada materi keempat yaitu tentang kode etik guru dan profesi bimbingan dan konseling. Nah, pada kode etik guru ini di mana harus mendapatkan suatu pengakuan dari pemerintah dan masyarakat. Dalam profesi guru BK itu kan terdapat kode etik, namun lalu apabila kode etiknya tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, maka guru BK tersebut tidak bisa dikatakan sebagai guru BK karena kode etik yang ia dilakukan itu sudah dilanggar, maka guru BK tidak pantas untuk disebut sebagai profesi guru BK. Nah, lalu yang kedua itu tugas dan peran guru dalam proses pembelajaran. Nah, guru itu tugasnya itu di mana mendidik, melatih atau keterampilan membimbing serta mengarahkan dan memotivasi peserta didik. Nah, pada materi yang terakhir ini akan membahas tentang kesadaran nilai dalam pelayanan BK dilihat dari konseli dan konselor. Nah, konselor itu sendiri pihak yang membantu individu ataupun peserta didik menyelesaikan masalah yang dialami di dalam proses konseling. Misalkan klien atau konseling datang menceritakan masalah yang dihadapinya, maka dari situ tugas konselor adalah menyelesaikan sebuah permasalahan, mencari akar permasalahan yang dihadapi oleh konseli sehingga masalahnya itu dapat terselesaikan. Lalu konseli itu sendiri individu yang memperoleh pelayanan dalam konseling, baik itu dalam setting persekolahan ataupun di luar sekolah. Di sekolah misalkan dalam proses konseling yaitu guru BK yang melakukan proses konseling kepada peserta didik. Nah, kalau dalam setting luar sekolah yaitu seperti psikologi. Kesadaran nilai ini terdapat karakteristik dan nilai konselor, di mana karakteristik konselor itu harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki ilmu, wawasan yang luas. Lalu nilai konselor itu berasal dari bimbingan dan konseling Barat yang dianggap bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan pribadi yang konselor di Indonesia. Nah, jadi dalam proses konseling ini di mana nilai konselor itu dianggap tidak sesuai dengan konselor Indonesia dan konselor di Barat. Nah, karakteristik dan nilai konseling itu di mana terdapat keunikan kebutuhan, keunikan kepribadian, keunikan intelijensi, keunikan bakat, di mana terdapat mungkin keunikan bakat konseli yang memiliki bakat yang berbeda-beda. Lalu keunikan motif dan motivasi, keunikan minat, keunikan perhatian, keunikan sikap, dan keunikan kebiasaan. Nah, nilai pribadi dari konseli itu sendiri
Di antaranya itu memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dalam diri masing-masing. Sekian hasil pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.